Sejak tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien teridentifikasi positif COVID-19 di Indonesia. Hal yang sudah menjadi kekhawatiran masyarakat Indonesia sejak awal tahun, kini menjadi nyata, dan persoalan mengenai virus corona tak kunjung menemui titik terang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan tenaga medis untuk menekan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dilansir dari www.covid19.co.id, pada 18 Juli 2020, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai angka 84.882 orang positif, 43.268 orang sembuh, dan 4.016 orang meninggal akibat COVID-19. Sehubungan dengan fenomena tersebut, COVID-19 selalu menjadi pokok perbincangan di seluruh media. Tidak hanya itu, banyak sekali pemberitaan informasi yang menggunakan istilah asing yang menyebabkan banyak orang tidak memahami informasi dalam sebuah berita. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kami dari Duta Bahasa DKI Jakarta akan memberikan informasi mengenai padanan istilah semasa COVID. Walaupun banyak padanan istilah semasa COVID yang menggunakan bahasa asing, namun dengan adanya video ini semoga dapat bermanfaat bagi sahabat bahasa semua untuk dapat menemukan padanan istilah dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan! Sahabat bahasa, untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah berupaya untuk menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Padanan istilah untuk social distancing adalah penjarakan sosial, dan padanan istilah untuk physical distancing adalah penjarakan fisik. Untuk mendukung upaya tersebut, jika sahabat bahasa tidak ada kegiatan mendesak, tetap di rumah saja ya. Walaupun ada penjarakan sosial dan penjarakan fisik, beberapa perusahaan dan lembaga tetap dapat bekerja dengan cara work from home atau padanannya adalah kerja dari rumah. Walaupun sahabat bahasa tidak work from office atau kerja dari kantor, namun sahabat bahasa tetap harus semangat ya. Kalian pernah tidak merasa pemberitaan di media sosial terkadang menimbulkan rasa cemas dan rasa takut yang berlebih? Ya, aku juga merasakan hal serupa. Apalagi berita seputar COVID yang terus meluas dan ada pun berita bohong yang tersebar. Teman-teman, ketika pemberitaan di media sosial membuat kalian merasa cemas dan takut, ada baiknya kalian melakukan social media distancing. Social media distancing adalah menjarakan media sosial. Setuju, dengan menerapkan penjarakan dan membatasi diri dari informasi buruk di media sosial, kita dapat mengurangi rasa cemas yang kita rasakan. Kalau kamu, akankah menerapkan penjarakan media sosial? Istilah berikutnya adalah pandemic. Padanan kata dari pandemic adalah pandemi tanpa huruf C. Di saat pandemi virus corona masih berlangsung, yuk kita terapkan pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau dalam bahasa Indonesianya penyakit coronavirus mengakibatkan berbagai negara seperti India, Pakistan, Prancis, dan Malaysia menerapkan lockdown. Padanan istilah lockdown dalam bahasa Indonesia adalah karantina wilayah. Untuk mengidentifikasi apakah seseorang terkena virus corona atau tidak, dapat melakukan berbagai tes, seperti rapid swab test, swab test, atau throat swab test. Adapun padanan istilah untuk rapid swab test adalah uji swab cepat, sedangkan untuk padanan istilah rapid test adalah uji cepat. Selain uji cepat, dapat dilakukan juga swab test. Padanan bahasa Indonesia untuk swab test adalah uji usap. Sedangkan padanan istilah untuk throat swab test adalah uji usap tenggorokan. Di Indonesia,
Uji cepat dilakukan dengan mengambil sampel darah, sedangkan uji usap dilakukan dengan mengambil sampel lendir yang terdapat di hidung maupun tenggorokan. Jika kalian melakukan kontak dengan orang dalam pengawasan, maka akan dilakukan tracing yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan penelusuran atau pelacakan. Kalau kamu merasakan gejala virus corona, jangan lupa untuk segera melakukan uji cepat atau uji usap ya. Apabila hasilnya reaktif, segera ke rumah sakit atau melakukan self-isolation. Padanan kata istilah untuk self-isolation adalah isolasi mandiri atau swa-isolasi. Semoga kita tetap sehat selalu ya sahabat bahasa. Semenjak wabah corona hadir di Indonesia, masyarakat saling bahu-membahu untuk memberikan bantuan kepada tenaga medis, seperti hazmat suit dan juga hazmat mask. Padanan istilah yang digunakan untuk hazmat suit adalah alat pelindung diri atau dapat disingkat dengan APD. Lalu, padanan istilah yang digunakan untuk hazmat mask adalah alat pelindung wajah. Selain itu, masyarakat juga mendonasikan hand sanitizer dan termogan. Padanan istilah untuk hand sanitizer adalah penyanitasi tangan. Sedangkan padanan istilah untuk termogan adalah pistol termometer. Semoga seluruh tenaga medis dapat terlindungi ketika berhadapan dengan corona suspek. Padanan istilah dari corona suspek adalah suspek corona atau terduga corona. Zul, saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan social restriction atau pembatasan sosial, apa yang kamu lakukan di rumah? Selama self-quarantine atau dalam bahasa Indonesianya disebut karantina mandiri atau swakarantina, aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game daring di rumah dan membaca buku. Kalau kamu? Kalau aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbelanja secara daring karena sedang banyak toko yang memberikan diskon besar-besaran. Ketika menerima paket, jangan lupa untuk menyemprotkan disinfektan. Padanan istilah disinfektan dalam bahasa Indonesia adalah disinfektan. Penulisannya adalah D-I-S-I-N-F-E-K-T-A-N. Disinfektan. Tentu saja Zul, selain menyemprotkan cairan disinfektan, aku juga segera mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik. Padanan istilah antiseptik adalah sama pelafalannya, yaitu antiseptik. Hanya saja dalam penulisannya tidak menggunakan huruf C dan T. Jadi penulisannya adalah A N T I S E P T I K. Antiseptik. Sahabat bahasa, apa sih hal yang paling sering kamu lakukan selama pembatasan sosial ini? Jika kamu merasa bosan, kamu bisa mencoba untuk menonton tayangan yang menghibur perasaan hatimu. Pandemi Corona mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan new normal. Padanan istilah untuk new normal adalah normal baru atau kebiasaan baru. Dan jangan lupa untuk menaati protokol yang dieja dengan PROTOKOL. Jangan lupa untuk selalu membawa penyalitasi tangan dan kenakan selalu masknya atau padanan istilah dalam bahasa Indonesianya adalah masker. Kalian dapat menggunakan masker non-medis yang memiliki corak dan variasi warna yang menarik. Agar dapat menghindari droplet yang sangat kecil, kita dapat menggunakan face shield setelah memakai masker. Padanan istilah untuk droplets adalah percikan, sedangkan padanan istilah untuk face shield adalah pelindung wajah. Nah, kalau kamu, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kenormalan baru? Sahabat bahasa, mari kita berdoa semoga pandemi virus corona dapat segera berakhir dan semakin banyak survivor dari virus corona. Padanan kata survivor adalah penyintas. Sekian video padanan istilah pada hari ini, semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sahabat bahasa juga dapat bertanya mengenai padanan istilah di kolom komentar. Sampai jumpa!